Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sangat senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Selasa 19 Agustus 2025, oleh anugerah Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan, kembali kita bersama. Biarlah pagi hari ini, sebelum kita melangkah jauh ke depan, di dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, mari kita datang mencari wajah Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Mazmur pasal 119 ayat 68. Mari kekasih Kristus, kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27. Hidup dengan hati dan roh yang baru. Hidup dengan hati dan roh yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hidup sebagai umat Allah bukan sekadar hidup dengan kebiasaan dan tata cara ibadah yang baru, tetapi hidup dengan hati dan roh yang baru. Perhatikan, hidup dengan hati dan roh yang baru. Dan kita melihat nilai dari dalam, bukan penampilannya. Acap kali orang berpikir bahwa dengan menjadi pengikut Kristus atau menjadi umat Tuhan, maka ia harus mengikuti kebiasaan baru. Ia harus berpakaian dengan gaya yang berbeda, melakukan tata ibadah yang baru, dan mengucapkan kosakata yang tidak lazim ia gunakan. Ini merupakan anggapan yang tidak sepenuhnya benar. Ingat, tidak sepenuhnya benar. Sebab walaupun orang hidup dengan kebiasaan dan tata cara ibadah yang baru, namun
tidak dengan sendirinya mereka akan memiliki sikap hati yang baru. Sedangkan sesungguhnya menjadi umat Tuhan adalah hidup dengan hati dan roh yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, perihal hidup sebagai umat Tuhan dengan hati dan roh yang baru ini dicatat di dalam kitab Yehezkiel pasal 36. Di situ Tuhan berjanji tentang umatnya yang akan dipulihkannya. Ia akan membebaskan mereka dari pembuangan dan mentahirkan mereka dari kenajisan. Bukan itu saja, ia juga berjanji, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hal ini menunjukkan bahwa hidup sebagai umat Tuhan sesungguhnya adalah hidup dengan hati dan roh yang baru. Itulah perubahan kehidupan yang tercermin dari sikap hati yang baru, tata nilai yang baru, dan tujuan hidup yang baru. Dari hati, tata nilai, dan tujuan yang sia-sia menjadi mulia, serta berkenan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya berpikir bahwa apa yang Tuhan janjikan, sesungguhnya itu sudah diberikan kepada kita semuanya. Tetapi seringkali kita terlalu cepat berkata iya, tetapi kita tidak mengerjakannya, tidak bertindak di dalam kehidupan kita. Contoh yang paling sederhana, saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti mengerti dan sungguh merasakan bahwa Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, dia berjanji untuk memberikan seorang penolong bagi saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Dan hal itu telah ia buktikan dan telah ia kerjakan untuk saudara dan saya. Tetapi pada kenyataannya, penolong yang senantiasa mau menolong setiap pribadi kita di saat-saat yang sangat berbahaya bagi diri kita. Tetapi kita tidak peduli saat dia mau menolong saudara dan saya. Hal inilah sebenarnya yang menunjukkan, yang membuat sehingga kita sulit untuk bisa merasakan atau bisa melihat hidup dengan hati dan roh yang baru. Contohnya saudara, pada saat kita mau melakukan sebuah kesalahan atau kejahatan, tentunya suara Roh Kudus mengingatkan kepada saudara dan saya. Tetapi pada kenyataannya, kita tidak peduli dengan suara itu. Kita melakukan apa yang kita inginkan berdasarkan kedagingan kita. Bukankah kita tidak menghargai penolong yang telah Tuhan sediakan kepada kita? Mari, biarlah pagi hari ini kembali kita belajar dengan segenap hati, supaya kita bisa hidup dengan hati dan roh yang baru. Kita perlu bertindak. Orang lain tidak bisa menolong kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri, dan Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita. Biarlah pagi hari ini, kalau kita berani berkata ya, ayo kita bertindak. Jangan kita berkatakan ya, tetapi tidak ada tindakan, dan kita melakukan keinginan daging kita menyenangkan dunia ini. Jangan seperti itu. Biarlah pagi ini sungguh-sungguh setiap pribadi kita mengerti maksud dan tujuan daripada firman Tuhan pagi hari ini. Kita hidup dengan hati dan roh yang baru, sehingga hidup kita bernilai, bermakna bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan hati dan roh yang baru bagi kami, sehingga kami dapat memahami
bagaimana sikap dan tata nilai yang sesuai dengan kehendak-Mu, bukan ketaatan kepada peraturan-peraturan agamawi, buatan manusia, kepada adat istiadat manusia, namun ketaatan kepada firman-Mu, bukan hidup di dalam kepura-puraan dan kemunafikan, namun hidup yang transparan di mata manusia dan berkenan kepadamu. Dari hidup hanya memikirkan diri sendiri, menjadi hidup yang memberkati orang lain dan memuliakan nama-Mu. Tolonglah diri kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat hidup di dalam kehidupan yang baru itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya sesungguhnya Engkau sudah menolong kami. Biarlah pada pagi hari ini kembali kami datang kepada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaanmu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hingga di pagi hari yang baru ini, di hari yang baru ini. Kami berterima kasih kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan, bahkan tersedia di sepanjang hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami setiap saat merasakan kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Damai sejahtera memenuhi hati kami, sebab penyertaan-Mu membuat kami tidak merasa takut terhadap tantangan yang menghadang diri kami, tetapi yang selalu menghadang perjalanan hidup kami adalah pola pikir kami sendiri, diri kami sendiri. Sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini kebenaran firman-Mu boleh menolong kami, mengajar kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, kami hidup dengan hati dan roh yang baru. Terima kasih Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni dosa dan salah kami, dan ajar kami, tuntun kami untuk hari ini, sepanjang hari ini, beraktivitas di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah hidup kami menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu bagi kami hari ini dan sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara, keluarga, rekan-rekan yang berada di Gang Kemundan, Sopen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tetap turun atas setiap pribadi mereka, supaya mereka hidup berkenan. Mereka juga hidup dengan hati dan roh yang baru, sebab telah diberikan kepada mereka melalui karya Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi umat Tuhan di Jalan Kemundan, Sopen Perkebunan dan sekitarnya. Tuhan memberkati mereka di dalam kemenangan. Tuhan berikan kekuatan yang baru juga kepada mereka. Berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Berkati semua tugas, usaha pekerjaan, pendidikan dan pelayanan mereka dalam keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka yang sakit dan sembuhkan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian di pagi hari ini, hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada, spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon belas kasihan-Mu, kekuatan-Mu turun untuk setiap pribadi Bapa. Kasihanilah kami semuanya. Berikan kami damai sukacita-Mu. Berikan kami kebenaran-Mu. Berikan kami kepekaan untuk bisa melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki, sehingga sungguh hidup kami menjadi bernilai, bermakna bagi kemuliaan-Mu.
berkati hambamu, Ibu Ros Wairata, yang berada di kota Manokwari. Berkati pribadinya, sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Teristimewa untuk anak kekasih Renata. Dia mengutamakan kebenaran-Mu lebih daripada segala keinginan-keinginan pribadinya. Tuhan berkati ia dalam tugas pekerjaan, di dalam pelayanan. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Lindungi ia dan anak kekasihnya Renata di dalam kebenaran, di dalam kemenangan. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari tipu daya si jahat, tipu daya orang-orang di sekitarnya, rayuan-rayuan yang mau melemahkan mereka. Dijauhkan itu daripada mereka, sehingga mereka hidup sungguh di dalam kemenangan-Mu, ya Allah. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susi pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Biar Ibu Susi juga berjalan dengan hidup, hati dan roh yang baru, yang mengutamakan pribadi-Mu, mengutamakan perintah-perintah-Mu, dan tunduk dan taat kepada anugerah-Mu. Berkati ia menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucunya, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Diberkati mereka semua dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, di dalam pendidikan daripada cucu-cucunya. Tuhan melindungi mereka juga, menjauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan, dan hidup mereka memuliakan Engkau setiap saat, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian, pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuli hari ini, sepanjang hari ini. Kiranya Ibu Yuli juga berjalan hidup dengan hati dan roh yang baru. Hidup mengutamakan kehendak-Mu lebih daripada segala kehendaknya. Berkati Ibu Yuli, boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepadanya di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Tuhan berkati ia juga dengan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada Ibu Yuliana Tan dan keluarga besarnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, anak kekasih Debbie Tua Putih Main, yang berada di kota Manokwari. Papa hamba minta kekuatan baru turun bagi Debbie pagi hari ini, sehingga Debbie boleh beraktivitas dengan pertolongan dan kekuatan-Mu. Biar dia hidup dengan hati dan roh yang baru, hidupnya sungguh mempermuliakan Engkau, menghormati perintah-Mu, melakukan dan berjalan di dalam perintah-perintah-Mu. Berkati Debbie menjadi berkat kepada setiap orang yang Tuhan percayakan ia melayani. Apapun yang dipercayakan kepadanya, dia lakukan dengan sekuat tenaga bagi kemuliaan-Mu. Berkati ia dalam tugas pekerjaannya, berkati ia di dalam hidup bermasyarakat, berkati ia di dalam hidup keluarga besar Tua Putih Main, sehingga dia terus menjadi berkat. Berkati khusus untuk orang tuanya, ibunda kekasih yang berada di kota Ambon. Tuhan berkati, lindungi, pelihara, berikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu Debbie Tua Putih Main. Diberkati untuk terus menjadi berkat di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Demikian di pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Fretes hari ini dan sepanjang hari ini. Biar Ibu Diana De Fretes berjalan
di dalam kebenaran-kebenaranmu, hidup dengan hati dan roh yang baru, berani keluar dari zona nyaman negatif dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Diana de Pretes dan hidup rumah tangganya, memberkati suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga ketiga anak kekasih, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka dalam semua aktivitas mereka, pekerjaan-pekerjaan dari Ibu Diana dan suaminya, demikian juga pendidikan bagi Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati dan juga memberikan pertumbuhan yang sehat kuat kepada Gevariel. Tuhan lindungi mereka siang malam, biarlah hidup rumah tangga mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Kembali pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Kiranya kasih Kristus, kuasa Kristus turun untuk Bapak Yan Pulung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapak Yan Pulung boleh berdiri, boleh hidup dengan hati dan roh yang baru, sehingga dia terus boleh menjadi berkat, teladan, panutan kepada istri kekasih Ibu Leni Patandea dan juga kepada kedua anak tercinta Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati aktivitas mereka sepanjang hari ini di dalam kemenangan, di dalam keberhasilan. Kiranya Bapak Yan tetap aktif di dalam semua kegiatan-kegiatan rohani yang Tuhan percayakan kepadanya, sehingga dia melakukan dengan penuh tanggung jawab, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati juga Bapak Yan Pulung di dalam persiapan ibadah VMM pada sore malam nanti. Tuhan jamah Bapak Yan Pulung boleh terus menjadi saksi, menjadi berkat kepada keluarga besar Pulung, boleh mengingatkan kepada Bapak Yakub dan semua saudara-saudara yang lain untuk ambil bagian di dalam pertemuan VMM pada sore malam hari. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Yakub, memberkati Bapak Yan Pulung, istri dan anak-anak di dalam keberhasilan, di kesehatan yang terbaik bagi mereka semua, perlindungan-Mu nyata atas mereka. Terima kasih Bapak, berkati hambamu untuk terus menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu, kasih-Mu yang tidak terbatas itu melimpah di dalam kehidupan hambamu Bapak Pendeta Tom Pandaras, sehingga hari ini dan sepanjang hari ini Bapak Pendeta Tom Pandaras bertindak di dalam kehidupan pribadinya, hidup dengan hati dan roh yang baru, mempermuliakan Tuhan, sehingga segala aktivitas yang ia kerjakan sungguh tertuju bagi kemuliaan-Mu, dan dia melakukannya dengan kekuatan dan hikmat daripada-Mu, ya Tuhan. Berkati ia menjadi berkat dimanapun ia berada, kemanapun ia melangkah. Tuhan Allah Roh Kudus ada bersama dengan dia. Tuhan memberkati ia dengan kesehatan yang terbaik, dan biarlah dia memuliakan Engkau, hidupnya sungguh mengutamakan Engkau, hidup pribadi dan keluarga besar Pandaras diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras dan semua aktivitasnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih pemeliharaan-Mu Engkau nyatakan kepada Ibu Yurike, sehingga ia pribadi dan hidup rumah tangganya boleh hidup, boleh beraktivitas sampai hari ini hanya karena anugerah-Mu. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan boleh mendidik Ibu Yurike Yeti Mamoto hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup dengan hati
dan roh yang baru. Sehingga dia boleh terus menjadi berkat kepada keluarga besarnya dan juga hidup rumah tangganya. Menjadi berkat bagi suaminya Bapak Arfan Syamsuddin, demikian juga kepada anak-anak tercinta, kepada Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan memberkati semua aktivitas mereka, memberkati tugas pekerjaan mereka, memberkati pendidikan daripada anak-anaknya di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bagi suaminya Bapak Arfan Syamsuddin. Biar hari ini, sore malam hari ini, Bapak Arfan Syamsuddin juga boleh bergabung di dalam pertemuan VMM. Biar semuanya boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu kepada hambamu, Ibu Yurika Yetimamoto. Tuhan membuat ia berhasil. Usaha pekerjaannya, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan buka jalan. Berkat-Mu melimpah atas usaha pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih dan terima kasih Tuhan kebaikan-Mu kepada Ibu Yurika Yetimamoto dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kembali pagi hari ini hamba juga berdoa tetap untuk semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati pribadi lepas pribadi, hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup menghargai menghormati anugerah-Mu. Dan setiap pribadi hidup dengan hati dan roh yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan berikan kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa negara kami, sehingga hidup bangsa negara kami hidup bergantung sepenuhnya kepada pribadi Yesus Kristus, kepada kebenaran Yesus Kristus, sebab sesungguhnya Engkaulah yang empunya bangsa negara ini. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Biarlah setiap pribadi kita sungguh hidup melakukan perintah Tuhan, melakukan, menghargai apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Spesial kita menghormati penolong yang sudah ada dalam diri kita dengan hidup, dengan hati dan roh yang baru. Hingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Hidup setiap pribadi kita menjadi hidup yang bernilai dan bermakna. Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat, tetap bersandar, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.